Halo para pecinta akselerasi dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Iya, kali ini saya mau berbagi tips seputar karburator yang mana saya menggunakan karburator PE24. Ya, sebelumnya karburator orisinil dari bawaan Evan ZR ini sangat trouble ya, sangat bermasalah karena karbu orinya itu boros sekali dan juga di setelnya itu susah banget. Dan akhirnya dari beberapa referensi dan juga teman-teman yang menyarankan untuk mengganti karbunya dengan PE24 daripada membeli karbu orinya lagi, dan mungkin tidak selalu cocok ya walaupun orisinil, tapi kadang memang setiap motor itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Akhirnya saya putuskan untuk menggunakan karbu PE24 yang mana saya beli di online dan dengan harga yang pastinya sangat-sangat murah. Tidak perlu terlalu banyak perubahan ya untuk menggunakan karbu ini, maka dari itu disarankan buat sedulur-sedulur yang memang karburatornya pada Yamaha Viz R-nya itu bermasalah ya, saya sarankan untuk mengadopsi karbu 24PE-nya ini karena dari harga yang cukup murah tetapi memiliki power yang lumayan dan juga responsif sekali, dan tidak ada perubahan apapun. Menggunakan manipulnya pun masih manipul standarnya, hanya kepalanya sedikit lebih besar daripada karbu orisinilnya, jadi pas memasukinya tuh agak memaksa sedikit gitu ya. Dan ini dia penampakannya dari PE24 yang saya adopsi, yang mana ada sedikit perbedaan daripada karbu orisinilnya. Dari skepnya juga berbeda dan jarum pilot jetnya juga berbeda. Dan ini adalah karbu aslinya yang mana bawaan daripada Yamaha Viz R-nya, orisinil dari Mikuni. Ini orisinil atau tidak saya juga kurang paham, tapi saya beli motor ini memang karbunya sudah kondisinya ini gitu ya. Ya mungkin orisinil, tapi ke orisinil kayak berapa juga nggak tahu. Maklum motornya juga motor sudah tua gitu ya. Dan di sini bisa kita lihat ya untuk jarum skepnya di karbu orisinilnya, yang mana jarum bawaan Viz R itu papak begini ya, bujel gitu, nggak tahu kenapa nggak lincip. Dan perbedaannya ini untuk skep daripada PE24 ini karbu murah sekali ya, harganya nggak nyampe 150.000, di online banyak sekali. Ini dari Nagoya ya, dari Nagoya, dan ya recommended lah buat kalian yang memang buat motornya harian gitu, daripada ngedandanin motor pengen irit tapi larinya kenceng ya susah gitu ya. Jadi solusinya ya ini PE24 ini, karena untuk harian sangat direkomendasikan, dimana bisa dipakai untuk segala jenis motor tetapi dengan motor di bawah 150 cc. Ya kita lihat jarum skepnya. Ini berbeda ya, untuk yang orinya lebih panjang tapi kecil, dan ini bawaan daripada PE24-nya itu bahannya seperti krum. Ya jarumnya lebih lancip gitu ya, lebih lancip daripada bawaan orisinilnya dari Yamaha-nya. Dan tapi untuk skepnya untuk PE itu lebih besar, jadi ya lebih asik aja gitu. Kemungkinan juga responsifnya akan lebih besar daripada karbu orisinilnya. Dan ada perbedaan lain yaitu di lubang ya, lubang keluarnya itu pastinya lebih besar yang PE24, makanya disebut PE24 karena memang 24 mm ya untuk lubangnya. 2,4 ya, ini untuk lubang anginnya, untuk lubang yang exhaustnya itu ada perbedaan, yang mana ada perbedaan di lubangnya ini, lubang anginnya ada tambahan satu lagi lubang untuk yang PE nya. Kalau yang karbu orinya cuma ada satu lubang angin yang untuk setelan angin itu ya, dan untuk PE ada 3 lubangnya. Ya itu mungkin untuk penambahan di powernya gitu ya, jadi ada sedikit tambahan angin gitu biar lebih galak lah gitu ya. Ini saya hanya lakukan servis ringan seperti biasa, mana kemarin kehujanan jadi agak sedikit trouble ngebrebet karena kayaknya rembes gitu ya kemasukan air.
Dan memang karbu PE ini disarankan sekali ya untuk motor-motor kecil dengan cc kecil gitu, terutama motor-motor di bawah 150 cc, mau itu bebek 4 tak ataupun 2 tak. Tapi kalau 2 tak ini udah ada yang buat lubang oli sampingnya gitu, jadi gampang gitu, kita tinggal sumbat satu lubangnya, jadi yang satu bisa buat oli samping gitu ya. Dan karbu yang lama saya simpan saja karena percuma saya beliin pilot jet juga tetap aja bermasalah gitu kemarin. Dan ini kita lakukan sedikit pembersihan aja sih, bukan servis besar karena ini saya lakukan sendiri bukan di bengkel. Dan perbedaannya itu banyak sekali dalemannya ya untuk pilot jet dan juga main jetnya, dimana karbu PE24 ini jauh lebih panjang gitu ya, dan juga untuk lubang anginnya lebih banyak. Ya ini untuk lubang bensinnya lebih banyak daripada karbu orinya dan juga lebih besar. Ya buat teman-teman yang memang karbunya bermasalah ya, saya hanya berbagi saran saja supaya lebih baik pakai PE24. PE24 ini buat harian sangat cocok dan memang motor jadi sangat irit ya. Ini kemarin saya pakai jarumnya yang paling atas atau yang paling irit sekali, itu pun sudah responsif ya, dan sepertinya tidak kekurangan bahan bakar walaupun pakai posisi jarum yang paling irit. Dan tetapi ketika menggunakan PE24 itu nanti antum semua harus sedikit melakukan perubahan pada bagian box filternya, yang mana kita tahu untuk pengguna motor Fish Air pasti paham ketika tidak menggunakan box filter itu akan sangat bermasalah gitu ya kalau motor masih standar. Aduh, ini bagaimana kali servis bensinnya udah hitam begini masih dipakai aja. Sayang amat tujuan sama bensin. Tinggal kucurin doang, nanti tinggal beli lagi. Utang juga bisa kok. Ya ini untuk jarumnya saya lakukan perubahan aja ya. Kemarin itu saya pakai jarum yang paling atas gitu. Itu sebenarnya irit banget dan sepertinya untuk akselerasi pun sangat bagus, tidak kekurangan, tapi saya turunin satu lagi jadi yang nomor 2 gitu biar agak sedikit boros. Ya ini untuk pemasangannya kalian agak sedikit sulit karena manipul bawaannya itu kan lubangnya kecil. Untuk PE24 ini agak sedikit lebih besar tapi masih bisa dipaksain kok. Yang penting klemnya agak kuat aja biar gak loncat gitu. Ya pemasangannya kalau agak sulit ya kasih sedikit aja oli samping itu biar agak licin, masuknya gampang gitu ya. Seperti perawan aja gitu. Tidak susah-susah amat sih sebenarnya, cuman ya karena lubangnya kecil jadi harus dipaksain banget gitu ya. Sebenarnya ada sih manipul variasi ya untuk memang buat karbu PE gitu. Kadang kan ada yang pakai 26 atau PE28 itu ada sih, cuman saya nggak mau. Iya pakai ini aja masih bisa dipaksain gitu ya. Akhirnya masuk juga. Dan biasanya itu untuk teman-teman yang buat motor cross atau motor terabas gitu ya, yang bikin terabas dari F1ZR ataupun Foswan itu banyak banget yang pakai PE24. Ini juga rekomendasi dari teman-teman juga, itu biasanya melakukan perubahan di bagian box filter ya,
karena PE ini kan lubang anginnya lebih banyak daripada orinya, tentu saja membutuhkan asupan angin yang lebih besar. Jadi antum harus melakukan sedikit rombakan gitu ya. Dan filter pun gak dipasang ya, karena kalau dipasang berat gitu, agak kayak apa sih, kayak orang dicekek gitu ya, napasnya susah. Jadi biasanya tuh banyak yang melakukan nambahin lubang gitu ya, di lubang di box filternya. Biasanya ditambahin sedikit lubang pakai bor gitu, lubang kecil-kecil, cuman itu riskan banget kalau hujan kemasukan air gitu ya. Nah, biasanya tuh tambahin lubang di bagian depan, kalau enggak di samping sini tuh ditambah lubang gitu teman, riskan gitu. Jadi saya bikin lubang sendiri aja di bagian samping. Nah ini dia lubangnya, ini memanfaatkan daripada box filter Mio ya, lumayan lah ini, jadi lebih rapi gitu, satu lubang aja ke bawah. Sementara lubang aslinya yang masuk ke apa tuh batangan itu saya tutup ya, lubang itu saya tutup, jadi ngandelin satu lubang, itu pun suaranya ganas banget, jadi keras gitu. Si Milia ini sebenarnya bukan motor balap ya, cuman buat harian aja. Cuman ada sedikit perubahan di porting, sedikit lah porting harian gitu. Sama yang kemarin itu perubahan di kuilnya pakai Blue Thunder. Udah sih itu aja, sama karbu PE24. Tapi larinya sih sangat-sangat lumayan ya, karena sempat saya tes speed itu tembus di 120, padahal orisinil semuanya. Yang lain-lain pengapian masih orisinil, hanya di koilnya saja yang pakai Blue Thunder. Ya itu saja video dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan dan merelakan kuotanya untuk menonton video yang tidak berfaedah ini. Dan apabila video saya tidak memberikan informasi apa-apa, mohon maaf, karena memang ya hanya ini saja yang saya bisa. Jangan lupa klik tombol subscribe, share dan juga like supaya saya bisa mencapai 1000 subscriber. Adios, bulu ketiak Evan ZR.